Selamat datang di Gelap Merayap. Demo atau demonstrasi adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum untuk menentang kebijakan pemerintah. Di Indonesia, demo terparah yang masih kita ingat ialah demo 1998 atau tragedi 98 yang menewaskan 288 orang meninggal dunia dan 101 orang luka-luka menurut data dari Pemda DKI Jakarta. Yang paling membekas adalah 4 mahasiswa yang tewas akibat terkena peluru tembakan. Namun tidak hanya di Indonesia, masih banyak demo-demo terparah yang memakan ribuan korban jiwa di berbagai negara, serta menjadikan aksi demo mematikan yang tak terlupakan sepanjang sejarah dunia. Berikut 5 tragedi aksi demo terparah yang memakan ribuan korban jiwa sepanjang sejarah. Satu, Revolusi Rumania tahun 1989. Revolusi menentang Ceausescu dimulai pertengahan Desember di kota Timisoara. Tepatnya pada tanggal 16 Desember 1989, terjadi aksi protes besar-besaran untuk menumbangkan rezim komunis Nicolae Ceausescu yang selama 24 tahun menjadi ketua Partai Komunis Rumania dan 21 tahun menjabat sebagai presiden. Krisis di Rumania terjadi ketika Ceausescu menerapkan pengetatan ikat pinggang untuk membayar hutang luar negeri. Kesulitan ekonomi tambah buruk ketika Ceausescu mengelontorkan uang untuk proyek-proyek pribadi. Penduduk mengalami kesulitan akibat tak terpenuhinya kebutuhan dasar seperti makanan, penghangat, dan listrik. Sementara Ceausescu dan istrinya Elena hidup mewah di istana yang dibangun dengan uang rakyat. Atas dasar kemuakan inilah rakyat mulai turun ke jalan, mengepung istana dan melemparinya dengan batu, serta menuntut diktator itu untuk segera melepaskan jabatannya. Pada 25 Desember 1989, akhir dari rezim diktator ini dimulai. Anggota pasukan terjun payung Yonel Biuru ditugasi sebuah misi rahasia untuk mengeksekusi Ceausescu dan istrinya Elena. Ceausescu dan istrinya ketika itu mencoba melarikan diri dengan helikopter. Pasangan itu kabur dari ibu kota Bukares pada 22 Desember 1989. Tapi tertangkap dan ditahan di markas militer 80 km dari ibu kota. Pengadilan dilakukan dengan tuduhan memerintahkan pembunuhan terhadap 60.000 orang dan menyelundupkan uang ke luar negeri. Akibat demo yang berakhir kerusuhan tersebut, korban yang meninggal sebanyak 1.104 jiwa. 2. Intifada Palestina 1987. Intifada adalah sebuah istilah Islam yang berarti perlawanan yang dilakukan oleh Palestina pra-Israel. Aksi ini didorong karena rasa tertindas yang dirasakan oleh penduduk Palestina sejak peristiwa pengusiran paksa yang dilakukan oleh tentara Yahudi. Pada 8 Desember 1987, kendaraan militer Israel mengejar mobil yang berisi 4 pekerja Palestina di kamp pengungsi Jabaliyah sebelah utara jalur Gaza. Keadaan itu diperparah dengan situasi politik yang begitu buruk di antara Israel dan Palestina. Intifada yang pertama berlangsung identik dengan mobilisasi populer dan protes besar-besaran. Warga Palestina memboikot setiap produk dan usaha milik Israel, serta mencakupi kebutuhan sehari-hari dengan usaha rumahan milik Palestina. Selain itu, terhadap sektor pendidikan dan keselamatan warga Palestina mengelola secara sembunyi-sembunyi. Intifada Palestina dan Israel ini berlangsung dari tahun 1987 sampai 1993. Intifada pertama tersebut berakhir dengan ditandatangani sebuah perjanjian Oslo dan juga berdirinya Otoritas Nasional Palestina. Akibat aksi ini terdapat 2.326 orang meninggal dunia. 3. Direct Action Day tahun 1946. Direct Action Day, dikenal juga sebagai Great Calcutta Killing, adalah hari kerusuhan komunal yang meluas antara Muslim dan Hindu di kota Calcutta, di provinsi Bengala, India Britania, di mana aksi ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1946 yang menyebabkan 10.000 orang kehilangan tempat tinggal, 15.000 korban luka-luka, dan 4.000 orang meninggal dunia karena aksi ini.
Pada tahun 1946, sebuah majelis konstitut India, Liga Muslim dan Kongres Nasional India bertentangan terhadap pemerintah Inggris saat mereka memberikan pilihan kemerdekaan India. Perbedaan tersebut akhirnya tidak memuaskan semua orang, terutama dari mayoritas Muslim. Penyebab aksi ini ialah pembagian Benggala berdasarkan latar agama. Tujuannya untuk membersihkan etnis dan persekusi agama. Metode yang dilakukan dengan cara pembantaian, perpindahan agama secara paksa, pembakaran yang disengaja, penculikan, dan pemerkosaan massal. Puncaknya pada tanggal 18 bulan Ramadan yang mulanya direncanakan akan terjadi perdamaian, namun berakhir dengan tragedi mematikan. Keputusan kemerdekaan India begitu mengecewakan bagi masyarakat Muslim yang akhirnya menimbulkan bentrokan. 4. Pemberontakan Arab di Palestina tahun 1936, lebih tepatnya di kota Mandat, Britania atas Palestina. Pemberontakan ini adalah pemberontakan bangsa Arab melawan kekuasaan kolonial Britania dan imigrasi besar-besaran orang Yahudi di Palestina, serta kembalinya pemerintahan Inggris ke Palestina. Pada awalnya, demo tersebut dipimpin oleh AHC, yaitu Komite Tinggi Arab, yang mana aksi tersebut berupa pemogokan dan juga beberapa jenis protes politik yang tidak menimbulkan kekerasan sama sekali. Namun seketika berubah ketika Inggris memenangkan aksi yang dilakukan AHC di demonstrasi awal. Pada tahun 1937, kerusuhan berubah menjadi aksi kekerasan yang menyebabkan ribuan orang terbunuh, dan pada akhirnya kerusuhan ini telah merenggut 5.600 korban jiwa. 5. Tragedi Nikah 532 Masehi. Seperti perang, demonstrasi ini berakhir dengan kematian 30.000 orang yang dikenal dengan kerusuhan Nikah pada tahun 532 Masehi. Pada saat itu, para senator John de Cappadocian dan Tribonian untuk turun karena telah mendukung pajak yang diajukan oleh Justianus. Namun hal tersebut tidak terjadi dan menimbulkan kerusuhan yang berakhir kekerasan. Kerusuhan ini terjadi selama seminggu dan setengah kota terbakar dan kota tersebut benar-benar hancur. Kerusuhan ini adalah yang terbesar selama sejarah Konstantinopel. Nikah berarti menang atau taklukan. Itulah 5 tragedi aksi demo yang memakan ribuan jiwa. Semoga demo-demo seperti tadi tidak terjadi di Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.